Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Anita Herlina Setianti. Saya adalah CGP Angkatan 6 Kabupaten Rembang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang tugas 1.3 A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3 membuat rancangan tindakan perubahan. Pada rancangan tindakan perubahan ini, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan metode Bagja. Apa saja? Yuk kita lihat bersama. Visi adalah impian. Impian saya adalah mewujudkan pelajar Pancasila SD Negeri Randuagung yang cakep. Apa itu cakep? Cakep adalah cerdas dan cinta lingkungan, aktif, kreatif, elok, dan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa pemrakarsa perubahan yang saya turunkan. Yang pertama, mewujudkan pembiasaan berakhlak mulia. Yang kedua, pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, pembiasaan pola hidup cinta lingkungan. Nah, pemrakarsa perubahan yang saya pilih adalah pembiasaan pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal. Jadi di sini kami turunkan dari profil pelajar Pancasila yang terdiri 6 dimensi. Saya mengambil dimensi yang pertama, yaitu yang berakhlak mulia. Salah satunya berakhlak mulia kepada lingkungan. Nah, dari metode Bagja itu yang pertama adalah B, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya pilih adalah yang pertama, mengapa kita perlu melaksanakan pembiasaan pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal? Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembiasaan pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal? Kemudian dari daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah yang pertama, saya akan berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di sekolah, baik guru, siswanya, muridnya, ataupun dengan wali murid. Dan karena hubungannya dengan lingkungan, saya juga akan mencoba berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan pembiasaan pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal. Yang kedua, saya akan mencari informasi tentang bagaimana pembiasaan pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal. Yang ketiga, yaitu pada mulai murid melakukan supervisi klinis, kemudian juga melakukan observasi dan juga mencari literatur tentang teman-teman sejawat yang sudah melaksanakan pembiasaan pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal. Langkah yang kedua adalah A, ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya pilih ada 3. Yang pertama, siapa saja yang telah melakukan pembiasaan pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menunjukkan pembiasaan pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal? Dan yang ketiga, apa kekuatan yang dapat mendukung pelaksanaan pembiasaan pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal? Kemudian dari daftar tindakan penyelidikan yang pertama, saya akan mencari contoh nyata guru-guru ataupun teman sejawat yang telah melakukan pembiasaan pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal. Saat ini banyak sekali sekolah yang diberikan kesempatan untuk menjadi sekolah sehat. Otomatis mereka telah melakukan pembiasaan pola hidup cinta lingkungan. Nah, berbasis kearifan lokal ini otomatis disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing. Yang kedua, mencatat aktivitas yang menunjukkan pembiasaan pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal. Ini bisa sharing dengan teman sejawat yang telah melakukannya. Jadi, saya akan membuat daftar aktivitas apa saja yang menunjukkan pembiasaan pola hidup sehat
dan cinta lingkungan berbasis kearifan lokal. Ternyata dari situ saya mendapatkan beberapa aktivitas antara lain melakukan Jumat bersih, kemudian pemilihan sampah menjadi organik dan non-organik, kemudian pemanfaatan lingkungan. Nah, seperti itu. Yang ketiga, tindakan saya adalah menginventaris kekuatan yang sudah ada, baik siswa, guru maupun sarana dan prasarana sekolah. Untuk siswa, sudah saya inventaris, ternyata siswa membutuhkan banyak sekali input ataupun arahan-arahan agar kebiasaan cinta lingkungan ini semakin sukses karena siswa belum begitu memahami cara-cara untuk cinta lingkungan. Bagaimana pola hidup yang cinta lingkungan. Tapi ada kekuatan positif dari siswa, yaitu siswa mempunyai antusiasme yang tinggi saat diberikan stimulus tentang pengolahan sampah. Kemudian guru, alhamdulillah di SD kami gurunya sudah lengkap, ada 6 guru kelas, 2 guru mapel, penjaga, kemudian kepala sekolah dan petugas perpustakaan. Walaupun masih banyak yang belum ASN, tapi mereka bertanggung jawab dan dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Untuk sarana prasarana sekolah, belum semuanya mendukung, belum ada pemilihan bak sampah, sampahnya baru satu. Oleh karena itu, kami akan mencoba untuk kekuatan yang lemah itu akan kita buat menjadi kekuatan yang normatif sehingga kegiatan pembiasaan pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal dapat dilaksanakan. Dan yang pasti kekuatan dari masyarakat adalah petani, mayoritas pekerjaannya, sehingga itu kekuatan yang dapat kita jadikan sumber bahwa untuk mencintai lingkungan itu dengan salah satunya adalah melalui pertanian, seperti itu. Tahap yang ketiga adalah G, yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, saya mempunyai 2 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana proses pembiasaan pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal. Dan yang kedua, bagaimana respon murid ketika pembiasaan pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal telah dilaksanakan. Nah, dari daftar tindakan, saya membuat 2 juga. Yang pertama, membuat gambaran tentang deskripsi pembiasaan pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal. Jadi saya akan membuat peta konsep tentang kegiatan-kegiatan pembiasaan pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal yang akan kami terapkan di SD Negeri Randu Agung. Contohnya, dengan melakukan Jumat bersih, kemudian pemilahan sampah, kemudian bekerja sama dengan pihak desa dalam hal pembuangan akhir. Itu salah satunya. Nah, disinilah kami akan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Satu bagian atau satu segmen, satu dimensi yang saya soroti memang yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu akhlak mulia terhadap lingkungan. Tetapi kami juga akan menyoroti keenam dimensi di mana ada berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Di mana saat kita melakukan Jumat bersih, kita menonjolkan gotong royong. Kemudian saat kita pengolahan sampah, sampah yang non-organik, otomatis kita membutuhkan kreativitas dan membutuhkan kemandirian saat mengolah. Bahan-bahan ini mau digunakan untuk apa? Begitu. Bahan-bahan plastik ini apabila dibuang itu prosesnya sangat lama, membutuhkan waktu lama, oleh karena harus diolah, baik di reuse, digunakan, atau di reduce, dikurangi, dan sebagainya. Nah, kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis ini juga dimasukkan, contohnya adalah bagaimana teman-teman atau anak-anak ini bisa berpikir jauh. Bagaimana jika sampah-sampah ini tidak kita kelola dengan baik. Jadi kita ajak anak-anak untuk berpikir kritis seperti itu. Nah,
Tindakan yang kedua adalah melaksanakan refleksi setelah kegiatan pembiasaan hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal ini kami lakukan. Jadi tindakan ini setelah pelaksanaan kita merefleksi, kita bersama-sama dengan teman-teman guru yang lain merefleksi bagaimana siswa kita. Kemudian C, jabarkan atau desain. Pertanyaannya, bagaimana langkah untuk melaksanakan pembiasaan pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal? Di daftar tindakan, saya akan mencoba membuat modul proyek pembiasaan pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal. Modul ini bisa digunakan oleh peserta didik atau murid dan juga guru-guru lain sebagai role model, sebagai panduan untuk melaksanakan pembiasaan pola hidup sehat atau pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal. Yang kedua adalah merencanakan kegiatan pembiasaan pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal. Salah satunya adalah dimasukkan ke dalam kurikulum. Jadi dimasukkan di dalam KOSP, kita menyebutnya ya kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Pertanyaannya saya ada 4. Yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam pembiasaan pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal? Yang kedua, kapan kegiatan pembiasaan pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal dilaksanakan? Yang ketiga, bagaimana cara mengukur keberhasilan pembiasaan pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal? Dan yang keempat, siapa yang mengevaluasi pembiasaan pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal ini? Daftar tindakan yang saya pilih adalah melibatkan guru, kepala sekolah, murid, wali murid, dan juga tadi dinas lingkungan hidup. Yang kedua, pembiasaan pola hidup cinta lingkungan berbasis kearifan lokal ini akan dilaksanakan mulai semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Jadi ada 3 bulan ini kami gunakan sebagai sosialisasi sehingga besok pada bulan Januari kita sudah melaksanakan. Yang ketiga, membuat instrumen evaluasi kegiatan pembiasaan. Nah, di sini dibutuhkan beberapa stakeholder dari guru dan juga dari DLH yang bisa membantu kita untuk membuat instrumen evaluasi kegiatan pembiasaan. Nah, ini modelnya dibuat centang-centang saja sehingga instrumennya mudah untuk dilaksanakan. Dan yang ketiga, yang mengevaluasi adalah kami meminta pihak ketiga yaitu Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan supervisi, untuk melakukan evaluasi pembiasaan cinta lingkungan di SD Negeri Randuagung. Nah, itulah tentang inquiry apresiatif visi saya di SD Negeri Randuagung. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua untuk mempunyai visi, untuk mempunyai mimpi karena yang terjadi sekarang ini adalah sejogjanya mimpi kita di masa lampau. Maka jangan takut untuk bermimpi, tapi bangunlah untuk segera mewujudkan mimpi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk guru penggerak semuanya.